ใครวะ Selamat datang di KJT Nerd, Korea, Jepang, Thailand Nerd. Tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand. Balik lagi di segmen cerita film Thailand. Kali ini kita akan membahas film bertajuk Coming Soon, yang menceritakan tentang film terkutuk yang membawa kematian bagi orang yang menontonnya. Daripada banyak cincong, mending kita langsung meluncur. Film diawali dengan scene seorang anak perempuan disekap di suatu rumah oleh wanita psikopat. Bukan cuma dirinya, ada anak-anak lain juga yang sudah menjadi korban dengan mata yang sudah dicongkel. Keluarga anak ini, juga warga desa, berhasil menemukan rumah itu dan langsung mengeksekusi wanita psikopat ini. Tapi sayang, anak tadi sudah keburu kehilangan matanya juga. Psikopat ini pun dibunuh dengan cara digantung oleh warga. Tapi ternyata itu hanya film. Sekarang kru film sedang mengadakan nobar sebelum film itu tayang. Tapi sutradara film itu berkata kalau dia tidak puas dengan film itu. Berharap bisa mengganti scene digantungnya Chaba, si wanita psikopat. Kru film ini masuk ke studio kosong karena melihat seseorang masuk ke sana. Dan tiba-tiba film Chaba diputar. Kaya, Hito. Beralih ke seorang pria bernama Shane, seorang pegawai bioskop yang kerjaannya memutar film. Film tentang Chaba tadi akan tayang seminggu lagi. Tapi Shane dan teman sepekerjaannya, Yot, bermain nakal. Mereka akan membajak film itu sebelum tanggal film itu tayang. Iya, pastinya karena uang. Uang itu langsung dipakainya untuk memasang judi bola. Di waktu yang sama, ada seorang wanita bernama Som yang kerja di sana juga. Hari itu sedang ulang tahun. Saat dia pingin pulang, ternyata itu cuma bagian dari surprise teman-temannya. Som adalah pacar Shane, tapi kelihatannya mereka sedang marahan karena masalah jam tangan. Saat semua sudah pulang, Shane dan Yot mulai melakukan pembajakan. Shane bertugas memutar film itu, sedangkan Yot yang merekam di studio. Ternyata masalah jam tangan itu dengan Som adalah Shane secara paksa menggadai jam tangan milik Som karena dia kepepet butuh uang buat nyimeng supaya dia nggak sakau. Gawat. Shane ketiduran malam itu. Bahkan bioskop sudah buka lagi. Dia buru-buru mencari temannya di studio. Tapi yang ada cuma kamera yang dipakai untuk membajak. Orang-orang pekerja bioskop juga mencari Yot karena mereka mulai curiga. Mengendus bau-bau kegiatan pembajakan film yang dilakukan Yot. Shane buru-buru kembali ke ruang kerjanya, mengunci pintu dan langsung mengecek hasil rekaman. Tapi ternyata di tengah film, kamera itu jatuh. Dan seketika kelihatan kalau Yot seperti ketakutan. Hasil judi bola Shane ternyata menang besar. Dia pun meminta temannya untuk mengambil hasil judi bola itu, sekaligus menebus jam tangan Som yang ia gadai. Shane mencari Yot ke rumahnya. Yot!
Saat pingin pulang, ada orang dari pihak yang membeli bajakan film Chaba itu pada Yot mencari Yot juga. Mereka tidak mau tahu kalau film itu harus ada di tangan mereka sebelum filmnya tayang di bioskop. Karena takut kena masalah dengan orang-orang tadi, Shane pun buru-buru merekam ulang. Tapi ada yang aneh. Dia mulai merasakan kesamaan apa yang ada di film dengan apa yang dia lihat di kamar Yot. Dia buru-buru menelpon Yot. Tapi ternyata ringtone HP Yot malah terdengar di dalam studio. Dan ternyata Shane diikuti sampai ke rumahnya. Tapi untung dia tidak kenapa-napa. Yot benar-benar mulai dicari-cari oleh atasannya. Saat membantu memasang poster film Chaba itu, Shane kaget karena dia baru tahu kalau film ini adalah adaptasi dari kisah nyata. Dia langsung melihat rekaman Yot lagi. Setelah di slow-mo, ternyata muncul muka Chaba di beberapa frame rekaman itu. Karena melihat Chaba ada di salah satu kursi studio, dia pun mengeceknya. Di saat yang bersamaan, Som yang mulai curiga pergi ke ruangan Shane. Dan akhirnya dia tahu kegiatan pembajakan yang dilakukan Yot dan Shane. Shane pun berkata kalau Yot sudah meninggoy dan dia melihat jasadnya masuk ke film itu. Tentu Som merasa Shane udah gila. Tapi akhirnya Som kepikiran dengan apa yang dikatakan Shane. Gangguan Chaba mulai menjadi-jadi. Shane sampai-sampai mengalami syok berat. Tapi Som agak skeptis karena masa lalu Shane yang seorang narkoboy. Dia pun mulai mencari tentang Chaba di internet. Ketemulah cerita asli tentang Chaba, si wanita pencongkel mata anak-anak. Shane bangun. Som pun memberitahu penemuannya tentang Chaba yang katanya sampai sekarang jasad Chaba belum ketemu juga. Karena itu, mereka pun ke TKP asli. Yang siapa tahu mereka bisa menemukan jasad Chaba dan mematahkan kutukan itu. ไปได้ไงต้องมีอีกห้องอยู่สิ บางทีมันอาจจะไม่ได้เหมือนในหนังทุกอย่างก็ได้นะเป็นอะไรหรือเปล่าเชนออกจากที่นี่กันเถอะ เป็นไรอะเชนเอาหลับซ่อนนะมาดิเชนนี่ซ่อมเอง Ternyata cuma mimpi. Shane makin takut akan ajalnya. Saat konsultasi ke dokter karena takut tulangnya patah saat jatuh tadi, dokter ini ternyata tahu kebenaran tentang Chaba. Yang ternyata saat dia dihukum gantung oleh warga karena polisi datang tepat waktu, dia berhasil diselamatkan dan sampai sekarang dia masih hidup. Tinggal di rumah sakit jiwa. Mereka pun bingung. Kalau Chaba tidak mati, jadi siapakah hantu yang selama ini mengganggu Shane dan Yot? Shane tiba-tiba kepikiran tentang aktris yang berperan sebagai Chaba. Mereka pun pergi ke kantor production house yang membuat film itu. Tapi menurut orang yang tinggal sekitar sana, kantor ini sudah semingguan tidak beroperasi. Karena merasa ada yang janggal, mereka pun memaksa masuk. Som menelpon ke nomor kru film itu, tapi tidak ada yang mengangkat. Sedangkan Shane menemukan kaset behind the scene saat adegan Chaba digantung. Kelihatan di rekaman ini kalau si sutradara beberapa kali mengkat proses syuting karena aktris pemeran Chaba ini tidak kelihatan natural acting tercekiknya.
Di satu momen, tiba-tiba aktingnya terlihat sangat natural. Tapi ternyata itu karena alat pengamannya rusak. Si aktris betulan tercekik sampai meninggoy. Creepy juga ya, malah scene-nya dimasukin ke film lagi. Shane pun langsung memberitahu pada Som tentang itu. Juga mewanti-wantinya supaya tidak menonton film terkutuk itu. Lalu Shane pergi sendiri ke bioskop, berniat pingin membakar roll film Caba itu. Tapi dia malah seperti stuck, looping di situ-situ aja. Hei, 我们浪ต้องหลายวันแล้ว Som akhirnya bisa membuka studio yang dimasuki Shane. Tapi ternyata Shane sudah keburu masuk ke dalam film. Ternyata kenapa PH film itu tidak beroperasi lagi? Karena semua krunya sudah menjadi korban dari kutukan film itu. Dan Shane pun berakhir sama seperti Yacht. Tapi film Caba itu tetap tayang. Tamat. Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah sekecil apapun kesalahan kita harus selalu bertanggung jawab ya. Jangan kayak PH film Caba ini yang kekeh sampai-sampai scene kecelakaan kerja itu pun tetap dimasukin ke filmnya. Oke, jadi itulah cerita alur film Coming Soon yang KJT Nerd bawakan. Dengan kisah plot twist dan ending yang agak wow. Rating yang KJT Nerd kasih buat film ini 6,5/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJT Nerd signing out.